Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Julian Famil Spesialis Bedah Fix Finak, NIDK 89309200021 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Saat ini saya terdaftar sebagai peserta pelatihan pekerti gelombang 6 yang diselenggarakan oleh LPMPP Universitas Bengkulu dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 4 September 2023. Saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya buat dengan judul Traumatorak, Diagnosis dan Tata Laksananya. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Jumpa kembali kita pada kuliah pagi ini. Bagaimana kabarnya? Sehat nggak? Sehat. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan perkuliahan pada ini sampai selesai. Absensi sudah tadi semua? Absensi? Sudah ya? Enggak ya? Jangan lupa absensinya, nanti mempengaruhi nilai akhir ya. Pada materi kali ini saya akan memberikan kuliah tentang traumatorak, penilaian awal dan tata laksananya. Pada sesi sebelum-sebelumnya mungkin sudah saudara dapatkan tentang anatomi fisiologi sistem respirasi. Nah, pada kali ini kita akan masuk kepada kasus-kasus yang berhubungan dengan gangguan atau kondisi patologis pada sistem respirasi. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah pertama agar saudara semua mampu mengenali kondisi patologis pada traumatorak. Ya. Yang kedua, agar memahami cara menegakkan diagnosis pada traumatorak. Dan ketiga, agar mampu memahami tata laksana gangguan patologis yang terjadi pada traumatoraks. Jadi nanti pada akhir kuliah nanti ya kita akan adakan diskusi ya, kalau ada yang perlu ditanyakan ya. Nah, apa itu traumatorak? Ya. Jadi traumatorak itu merupakan semua keadaan ruda paksa. Ruda paksa itu trauma ya. Pada dinding torak maupun pada torak itu sendiri, baik yang disebabkan oleh karena trauma tajam maupun karena trauma tumpul. Biasanya terbanyak pada dekade 3, jadi usia 20-an ya, dimana pada usia-usia segitu biasanya sering terjadi itu kecelakaan lalu lintas ya, bawa motor, bawa mobil dan kemudian tidak mengikuti aturan, kemudian terjadi kecelakaan ya pada anak-anak muda. Di mana dari laporan statistik itu 16.000 kasus kematian per tahun itu pada trauma itu disebabkan oleh traumatoraks. Kemudian di Amerika Serikat dikatakan bahwa terdapat 12.000 insiden per 1.000 populasi per hari. Jadi ada 12 kasus traumatoraks per 1.000 populasi per hari. Bayangkan itu ya. Di Indonesia saya belum mendapatkan datanya. Kemudian yang menyebabkan kematian sekitar 20-25% dari seluruh kasus itu. Dan dari semua kasus traumatorak yang masuk ke rumah sakit itu dilaporkan sekitar 10-15% itu membutuhkan tindakan operasi. Nah, laporan dari Canadian Study itu trauma tumpul torak itu sekitar 96,3% dari seluruh trauma torak, sedangkan sisanya 3,7% itu penyebabnya adalah karena trauma tajam. Trauma tajam itu bisa karena luka tusuk, bisa juga karena luka tembak ya. Sedangkan trauma tumpul tadi seperti saya bilang itu kebanyakan disebabkan oleh karena kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi kalau ada nanti sudah berdinas misalnya ketemu pasien korban kecelakaan lalu lintas, maka patut dicurigai nanti ya saudara lakukan pemeriksaan apakah ada tanda-tanda traumatorak pada pasien tersebut. Sedangkan trauma tajam itu karena tikaman atau tembakan ya. Nah, pada kecelakaan lalu lintas itu seringnya cedera torak itu juga disertai oleh cedera organ lain. Jadi cederanya biasanya multiple. Bisa cedera kepala, bisa trauma tumpul abdomen maupun fraktur di ekstremitasnya ya.
Nah, ini kita kilas balik anatomi dari dinding torak ya. Dinding torak itu dilindungi oleh sistem skeletal. Di sini ada tulang iga, ada tulang sternum, dan di belakang itu ada tulang vertebrae ya. Di antara tulang ini nanti ada otot yang mengikatnya ya. Musculus intercostalis ya. Nah, struktur inilah nanti yang akan menjadi pelindung dari organ-organ yang ada di dalam rongga dada ya. Kemudian juga nanti sebagian membantu untuk proses respirasi ya, otot-otot pernafasan. Nah, ini kalau kita lihat lebih lengkapnya ya. Ini adalah tulang iga atau os costa ya, sebanyak 12. Yang ini menghubungkan os sternum ke vertebrae ya. Nah, ini adalah otot intercostalis menghubungkan antara iga dengan iga yang nanti fungsinya adalah untuk membantu ekspansi dinding dada ya, bersama-sama dengan diafragma ya. Nah, ini adalah penampang sagital dari dinding dada ya. Kita lihat bahwa rongga dada itu dilapisi tulang dan otot di bagian luar, kemudian ada lapisan yang namanya pleural ya. Pleura itu ada dua ya, pleura parietal itu adalah yang menempel ke dinding dada bagian belakang, dan kemudian pleura visceral itu adalah yang menempel ke parenkim paru ya. Kemudian ada namanya di sini rongga mediastinal ya. Rongga mediastinal ini berisi struktur penting dari tubuh manusia ya. Itu di situ ada jantung, ada pembuluh darah besar, vena cava, ada aorta, kemudian juga ada trachea dan cabang utama bronkus kiri dan kanan ya. Nah, pleura ini membentuk namanya nanti cavum pleura ya. Cavum pleura. Nah, ini penting kita pahami nanti sesuai dengan kondisi klinis yang nanti kita temukan pada kondisi-kondisi trauma ya. Nah, bagaimana fisiologi respirasi itu ya? Pertama adalah membantu mengubah tekanan, jadi aliran balik ke jantung, kemudian memompa darah ke sirkulasi sistemik. Jadi di alveolus itu ada namanya pertukaran udara, ya, dari alveolus ke arteriol, ya. Kemudian pada fase inspirasi, diafragma yang membatasi antara rongga torak dengan abdomen itu akan menjadi lebih datar, ya, karena adanya ekspansi atau pengisian paru-paru. Kemudian musculus intercostalis akan berkontraksi sehingga sela iga itu menjadi lebih lebar, ya. Sehingga nanti terjadi peningkatan volume torak, dan di mana tekanan internalnya itu akan lebih kecil daripada tekanan atmosfer. Ya, kalau kita ingat lagi itu tekanan di dalam cavum pleura itu adalah tekanan negatif, ya. Kalau di luar ini adalah tekanan atmosfer 1, dia itu negatif, ya. Sehingga udara bisa memasuki paru-paru, ya, ke dalam bronkus, bronchiolus dan alveolus. Sedangkan pada fase ekspirasi, maka otot-otot pernafasan itu, musculus intercostalis dan diafragma itu akan mengalami relaksasi, ya, yang tadinya dia datar, kemudian akan kembali cembung dia, ya, relaksasi. Sehingga nanti tekanan internalnya akan lebih besar dari tekanan atmosfer dan udara akan didorong keluar dari paru-paru, ya. Nah, ini gambarnya, ya. Jadi ketika fase inspirasi ini akan naik dia ke atas, ya.
sedangkan diafragma akan turun, ya, ke bawah. Ini pada fase inspirasi. Sedangkan pada fase ekspirasi nanti dia akan mengecil, ya, ototnya. Selaiganya menjadi mengecil, ya, karena pengaruh ototnya, dan diafragmanya juga akan nanti lebih datar, ya, di sini, ya, sehingga volume rongga torak itu menjadi lebih kecil, ya. Nah, kita masuk kepada patofisiologi. Ya, bagaimana kemudian kelainan-kelainan yang timbul pada rongga torak itu sehubungan dengan adanya trauma, ya. Yang pertama tentunya trauma torak itu nanti bisa menimbulkan kondisi yang kita sebut dengan hipoksia, ya. Hipoksia itu adalah suatu kondisi di mana kadar oksigen di dalam darah itu lebih rendah dari normal, ya. Kemudian terjadi keadaan namanya hiperkarbia, di mana kadar dari karbon dioksida itu menumpuk atau berlebih di dalam darah dan terjadinya asidosis, ya, gangguan dari konsentrasi asam basa di dalam darah. Nah, pada dasarnya kelainan-kelainan ini itu disebabkan oleh karena adanya gangguan ventilasi perfusi itu tadi. Kalau kemudian oksigen yang masuk tidak bisa mencukupi kebutuhan, maka kemudian juga karbon dioksida yang harusnya keluar juga nanti akan menumpuk dia. Nah, inilah yang disebut dengan gangguan ventilasi perfusi di dalam paru-paru, ya. Nantinya kegagalan itu atau gangguan itu akan menyebabkan terjadinya kondisi-kondisi atau gejala-gejala klinik yang bermacam-macam, ya, pada pasien, ya. Bisa nanti mungkin karena hipoksianya, ya, bisa nanti terjadi hipotensi, bisa juga nanti terjadi sesak nafas, kemudian juga bisa berlanjut mungkin ke sampai terjadi penurunan kesadaran dan gangguan fungsi organ yang lain, ya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa trauma torak itu ada dua, ya, penyebabnya. Yang paling sering itu adalah trauma tumpul, kemudian juga ada trauma tajam, ya. Nah, trauma tumpul ini biasanya itu pada yang disebabkan oleh benturan dengan benda-benda tumpul, ya. Jadi merupakan hasil dari energi kinetik, energi gerak gitu, ya. Jadi bisa mekanismenya itu adalah penghancuran. Jadi kalau kita atau blast itu pada kondisi-kondisi peperangan, ya, ada bom meledak, nah itu terjadi dorongan ke rongga dada sehingga nanti itu ada kerusakan-kerusakan yang bisa timbul sampai ke lapisan dalam dari rongga dada itu sendiri, ya. Nah, di mana nanti gejalanya itu ya tentunya sesuai dengan jenis ledakan atau berat ringannya daya ledak dari bom tersebut, ya. Nah, ini kadang-kadang bisa menyebabkan sampai kondisi ruptur diafragmanya, ya. Kemudian yang kedua adalah karena kompresi atau tekanan. Jadi kalau kita di IGD itu kadang ketemu pasien tuh yang habis dilindas, ya, dilindas mobil, kemudian juga ada mungkin terjepit oleh alat-alat berat, ya, tertimpa pohon dan sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan kompresi pada dinding dada. Kemudian adalah perlambatan. Nah, ini pada pasien-pasien dengan yang mengendarai sepeda motor, ya. Jadi kondisi bergerak kemudian menabrak sesuatu atau benda yang diam. Jadi proses deselerasi atau perlambatan, ya. Nah, biasanya pada kasus-kasus ini kadang terjadi itu adanya robekan pada ligamentum arteriosum, ya. Jadi nanti ligamentum arteriosum itu adalah pengikat atau penggantung dari aorta di dalam rongga dada itu. Nah, itu kalau kemudian dia tertarik, nah itu bisa menyebabkan robekan pada dinding aorta, ya. Kemudian ada juga faktor usia yang berperan dalam trauma torak kena trauma tumpul ini. Biasanya pada anak-anak, ya. Itu kita temukan walaupun dia dilindas oleh mobil, ya, ada jejas yang banyak di dadanya, tapi
kondisi di dalam rongga dadanya masih cukup bagus, ya. Nah, ini beda dengan orang dewasa, apalagi orang tua, ya. Jadi ternyata elastisitas dari tulang dada atau dinding dada pada anak-anak itu lebih bagus dibanding pada orang tua, ya. Pada orang tua tulangnya sudah kaku, sudah mengalami osteoporosis juga, sehingga lebih gampang mengalami cedera atau fraktur. Nah, jadi ini penting juga kita ketahui supaya nanti ketika ada kasus-kasus yang nanti saudara temukan setelah sasi klinik, nah itu bisa membedakan, ya, kira-kira resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pasien yang tua dibedakan dengan pada pasien-pasien yang masih muda atau bayi, ya. Nah, ini yang berikutnya adalah trauma tembus. Ya, trauma tembus tadi saya sebutkan bisa berupa tusukan, bisa juga karena tembakan, ya. Nah, yang dibagi dua, ada yang low energy, ada yang high energy. Ya, biasanya kalau low energy itu kalau ya di kampung-kampung itu berkelahi, ya, tusuk, ditikam, ya, atau pakai senjata genggam, pistol gitu. Pistol paling jaraknya 10 meter lah, ya, jadi low energy. Kemudian yang high energy itu misalnya senjata laras panjang, ya, ditembak, itu akan menyebabkan kerusakan yang tentunya lebih parah dibanding dengan yang low energy, ya. Ini kalau kita lihat gambarnya, ini luka tikam di genitor kiri, ya. Nah, ini luka tembak, ya. Nah, efeknya, ya, jadi ini ada efek dari serpihan proyektilnya, ya, lebih berat. Nah, pada trauma torak ini sama seperti pada trauma-trauma yang lain. Ketika pasien datang, maka kita harus lakukan pemeriksaan awal atau initial assessment, ya, primary survey, ya. Kita nilai ABC-nya, ya, nilai jalan nafasnya, apakah paten atau tidak, ya, itu rutin dilakukan, ya. Bisa dengan cara diajak ngobrol, apakah pasiennya sadar atau tidak. Ya, kalau tidak, nanti kita lakukan open mouth-nya, ya, dilihat apakah ada benda asing, apakah ada cairan dan sebagainya, ya. Kemudian cek fungsi ventilasinya, pernafasannya, apakah sama kiri kanan, apakah ada luka, ya, apakah ada tanda-tanda fraktur di iga, ya. Nah, kemudian kita lihat hemodinamiknya, ya, tensinya mungkin rendah, ya, nadinya tidak teraba, cepat, ya, apalagi kalau kemudian tanda-tanda shock ditemukan, ya, akalnya dingin, maka segera kita lakukan resusitasi fungsi-fungsi vitalnya, ya, pasang IV line 2 jalur, pasang kateter, berikan oksigen, ya. Dan survei sekunder. Survei sekunder ini nanti bisa belakangan, ya. Itu lebih banyak kepada, ya, untuk mencari tahu bagaimana mekanisme trauma. Tetapi yang lebih penting itu adalah sebenarnya primary survei. Pada kasus-kasus tertentu, secondary survei itu nanti setelah tindakan definitif dilakukan, ya. Primary surveinya dulu nanti, baru dilakukan tindakan definitif, baru secondary survei, ya. Nah, kemudian perawatan definitif ini tergantung kasusnya, ya. Kalau kasus yang tadi saya bilang mengancam nyawa seperti tension pneumotorak, ya, primary survei A sampai B, ya, kita langsung lakukan trakosintesiska atau pemasangan WSD, ya. Jadi nggak menunggu, apalagi sampai nunggu ronsen 1 jam, nggak boleh, ya. Kalau itu tanda-tanda tension pneumotorak kita temukan atau kardiak tamponade misalnya. Kemudian pemberian cairan, ya, biasanya kan kalau masuk IGD, nah itu dokter-dokternya biasa kasih langsung pasang infus, ya. Kadang-kadang belum primary survei sudah pasang infus, ya. Nah, jangan sampai nanti kamu jadi dokter seperti itu, ya. Primary survei dulu, ya, nanti lihat kondisinya, ya. Kalau memang ada tanda-tanda gangguan hemodinamik, langsung pasang IV line 2 jalur, ya.
tanda-tanda shock gitu ya. Sebenarnya dalam prakteknya itu simultan ya. Tapi kadang-kadang ada yang terlupakan. Primer surveinya kadang belum didahulukan tapi sudah pasang impuls ya. Mestinya itu simultan ya, ketika kita ABCDE impuls itu langsung dipasang ya. Jadi pada kondisi shock ya, tensi rendah, akral dingin, terjadi penurunan kesadaran, pasang ivelen 2 jalur, kasih cairan kristaloid ya. Nah, hati-hati pada orang tua ya. Kalau di dalam panduannya, siapa yang tahu berapa inisial cairan harus dimasukkan pada pasien dengan trauma kristaloidnya? Ya 2 liter katanya ya. Tetapi hati-hati ya. Biasanya kita kasih dulu 2 kolof atau 1 liter. Nanti dinilai hemodinamiknya ya, apakah ada perbaikan atau enggak. Karena takutnya nanti overload. Ya, pada orang tua kalau overload itu nanti bisa menimbulkan gejala namanya udem paru ya. Kelebihan cairan. Maka ini hati-hati ya. Gejala klinisnya atau fungsi-fungsi vitalnya tetap harus dikontrol ketat supaya tidak terjadi efek samping. Ya, jadi pada trauma torak prinsipnya adalah primary survey itu ya, cegah hipoksia, dan kalau perlu nanti dilakukan torakostomi atau pasang WST atau nanti tindakan lain sesuai dengan kondisi atau gejala atau diagnosa yang kita temukan ya. Ini pembagian trauma ya, biasanya di literatur memang diklasifikasi ada yang mengancam jiwa ya, yang biasanya pada primary survey saja sudah langsung kita tegakkan diagnosanya itu ya, jadi tidak sampai ke secondary survey. Kemudian ada yang potensial mengancam jiwa ya, jadi kalau yang mengancam jiwa itu langsung tuh pada saat kita periksa kita udah tahu nih, ini kalau telat nih mati ya. Yang potensial itu nanti beberapa waktu kemudian ya, mungkin 1 hari atau 2 hari baru nanti timbul tuh tanda-tanda yang akan bisa menyebabkan terjadinya kematian ya. Nah, yang pertama ini apa contohnya? Itu adalah tension pneumotorak ya. Tension pneumotorak, kemudian open pneumotorak ya, pneumotorak yang bisa disebabkan oleh karena luka terbuka, tusuk atau luka tembak. Kemudian masif hematotorak, flare chest ya, dan cardiac tamponade ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang kedua, traumatoraks yang potensial mengancam nyawa. Ini tidak langsung nanti dia meninggal di depan kita di IGD, tidak. Tapi kalau kita salah mendiagnosa, nanti matinya di rumah atau di ruangan ya. Ini pertama itu adalah kontusio paru dengan atau tanpa flight chest ya. Flight chest itu kalau ada yang lupa itu adalah fraktur iga multiple ya. Kemudian ada ruptur dari aorta thoracalis tadi ya, karena adanya tarikan dari ligamentum arteriosum ya, bisa terjadi ruptur ya, atau karena luka tusuk bisa juga. Tapi kalau luka tusuk kan langsung kelihatan. Nah, ini yang karena trauma deselerasi itu tadi ya. Kemudian cedera trakea dan bronkus ya, kemudian perforasi esofagus, robekan diafragma dan kontusio miokard ya. Nah, ini yang pertama adalah kita bahas dulu tentang tension pneumotorak ya. Bagaimana patofisiologi atau mekanisme terjadinya tension pneumotorak dan gejala klinis yang bisa timbul ya. Kita lihat ininya ya. Sampai di sini kira-kira paham, saudara sekalian? Paham apa ngantuk? Ya. Tension pneumotorak itu kita bagi atas beberapa penyebab ya. Ada primary spontaneous pneumotorak ya, biasanya ini pada kasus-kasus yang sebelumnya tidak ada riwayat sakit ya, tidak ada kelainan pada paru-paru ya, dari biasanya itu pada orang-orang muda ya, kurus, kemudian suka merokok ya. Yang kedua adalah secondary spontaneous pneumotorak spontan yang sekunder. Nah, ini yang biasanya ada penyakit-penyakit yang mendasari terjadinya pneumotorak itu. Seringnya adalah TBC paru ya.
Jadi kalau kita pelajari itu kan ada terjadinya kelainan patologis pada TBC paru itu terbentuknya kavitas atau tuberkel. Nah, kalau kavitas itu kemudian pecah, posisinya dekat dengan pleura visceral, ya, maka akan terjadi hubungan tuh antara alveolus dengan rongga pleura, ya. Alveolus itu mengandung udara, ya, nanti akan masuk karena rongga pleura tadi tekanannya negatif, ya, maka dia akan menyedot udara yang dari alveolus itu masuk ke kavum pleura, ya, sehingga terjadi nanti penumpukan udara di rongga pleura itu, ya, disebut pneumotorak, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah traumatik pneumotorak. Nah, ini yang tadi sedikit kita bahas, ya. Pneumotorak yang terjadi pada trauma bisa disebabkan oleh karena trauma tumpul maupun trauma tajam. Biasanya itu terjadi patahan dari tulang iga, ya. Kalau kita temukan nanti kasusnya, biasanya itu nanti menusuk dia ke pleura. Kalau tulang iga nusuknya kemana? Sehingga bisa terjadi pneumotorak. Merobek pleura parietal, ya. Pleura parietal itu adalah lapisan pleura yang melapisi dinding belakang dari dinding dada. Jadi kalau ada, dia nempel sekali tuh dengan tulang iga itu. Jadi kalau ada patah tulang iga, nah itu kadang menusuk ke dalam, merobek pleura parietal, kadang juga sampai ke pleura visceral dan paru-parunya, ya. Sehingga itulah yang menyebabkan nanti terjadi pneumotorak, ya. Kemudian yang bisa juga karena luka tusuk itu tadi, ya, ada luka terbuka yang mencederai pleura. Yang keempat adalah iatrogenik. Nah ini bagi kita tenaga kesehatan, nah, hati-hati, ya. Iatrogenik itu adalah cedera yang disebabkan oleh karena tindakan, ya, baik tindakan diagnosis maupun tindakan terapi, ya. Iatrogenik, ya, kesalahannya itu dari petugasnya, ya. Misalnya nih torakosintesis, ya, kita tahu nih tension pneumotorak, ya, atau ada cairan di pleura. Nah, kita pemasangan ini ditusuk di punktur, ya, propungsi cairan pleura. Kemudian tusukannya terlalu dalam sehingga merobek sampai ke pleura visceral, sampai ke paru-paru. Maka terjadi robekan di pleura visceral. Nah, itu nanti bisa menyebabkan terjadinya pneumotorak. Atau pemasangan central line CVP, ya, di sini pada pasien HD misalnya, ya, atau pada pasien-pasien yang di ICU untuk resusitasi, untuk masukin obat, biasanya kan dipasang apa namanya? Kateter double lumen itu, ya, atau triple lumen, ya. Nah, itu kadang-kadang nanti merobek, ya, pembuluh darah besar atau mandrennya itu, ya. Pernah lihat belum, ya, videonya? Kalau lihat di kasus belum, ya, kan kamu mahasiswa baru. Ya, itu kadang mencederai organ-organ di dalam rongga dada, ya. Kemudian juga biopsi nodul di paru, ya. Jadi kadang-kadang itu dari CT scan kelihatan ada nodul, nah, kemudian dilakukan biopsi. Nah, kalau terjadi cedera pada pleura visceral maupun pleura parietal maupun pada bronkus dan cabang-cabang utamanya itu, nanti bisa terjadi pneumotorak, ya. Nah, biasanya onsetnya akut, ya, cenderung bertambah berat, ada gejala nyeri, ya, nyeri dada yang kemudian menjalar ke bahu, ya, gejala nyeri pleuritik, ya, dan disertai dengan keluhan susah atau sesak nafas, ya, susah bernafas. Nah, robekan pada pleura dan pleura parietal dan visceral ini akan menyebabkan terbentuknya mekanisme katup, ya. Jadi kalau pada tension pneumotorak itu nanti ada mekanisme pentil, ya. Kalau Anda semua ingat pentil sepeda, ya, itu kan kalau kita pompa, udara kan masuk, tapi kan nggak bisa keluar. Nah, ini sama, ya. Jadi ini mekanisme pentil, ya. Sistem satu katup, ya. Udara akan masuk, mengisi rongga pleura, kemudian nggak bisa keluar, ya.
Nah, ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan di rongga pleura itu. Ya, bayangkan setiap kita tarik nafas, udara masuk tuh. Ya. Ketika kita tiup, nggak bisa keluar dia. Tambah lama nanti tambah banyak. Nah, paru-paru ini, ya ini paru-parunya udah kolaps nih ya, ini ya. Ini udara semua. Ya. Awalnya sedikit pasti, ya, tapi makin lama makin banyak sehingga parunya menjadi kolaps, ya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya nih ya, ada pemeriksaan fisik, ya. Penurunan stem primitus ya pada palpasi, ya. Nanti beda kiri kanan, ya. Kemudian perkusinya, ya, hipersonor pada bagian yang pneumotorak, ya. Menurunnya atau hilangnya suara nafas, jadi didengarkan bagus-bagus. Kadang-kadang ke pasien mengerang gitu, ya. Nanti kalau pada prakteknya nanti didengar. Bandingkan kiri kanan, mana suara nafas yang normal, mana yang menurun atau hilang, ya. Kemudian terjadi perubahan atau pengurangan dari gerakan dinding dada, ya. Biasanya simetris, ini tidak, ya. Nah, kemudian juga penekanan pada hemitorak yang cedera itu nantinya juga bisa menyebabkan terjadinya pendorongan ke arah kontralateral, ya. Ini ada tadi kita bahas tentang rongga mediastinum, ya. Sini ada jantung, pembuluh darah besar, dan trachea, ya, bercabang-cabangnya. Maka dia akan terdorong ke kontralateral. Nah, ini adalah trachea. Kalau nanti rekan-rekan dinas, ya, lihat ronsen ototorak kena begini, itu berarti ada tanda-tanda penurunan, ya. Apa yang ditakutkan dari hal begini, ya? Nanti ada tertekuk dia, ya. Pembuluh darah tadi yang ada lewat di sini, ya, tertekuk di pintu atas ini, ya, karena terdorong dia tertekuk. Akibatnya venous return, ya. Itu kan vena cava itu aliran darahnya banyak. Dari kepala, vena cava superior, dari bawah, vena cava inferior, ya. Menyebabkan aliran darah balik ke jantung atau venous return-nya akan berkurang. Kalau venous return berkurang, curah jantung juga akan berkurang. Nah, kalau curah jantung berkurang, apa efeknya? Ya, aliran darah tentu akan diprioritaskan ke organ-organ vital, ya, jantung, ginjal, ya. Sehingga nanti di perifer mungkin kita temui tanda-tanda apa? Tanda-tanda berkurangnya aliran darah, ya. Nanti pasien jadi hipotensi, ya, tekanan darahnya turun. Mungkin nadinya nanti menjadi lebih cepat tapi halus, ya. Ini sebagai respon dari jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, memompa lebih cepat, ya. Tetapi aliran darahnya kan nggak mencukupi, ya. Kemudian karena jepitan atau tekukan pembuluh darah di sini, ya, vena cava superior, maka aliran balik dari otak ke jantung itu akan tertahan, ya. Maka vena-vena leher di sini, ya, vena jugular, superficial, akan dilatasi dia, ya, dilatasi. CVP-nya akan meningkat, ya. Tuh. Nah, ini kalau berlanjut, ya, bisa juga mendorong ke sini, ya, mendorong paru-paru yang kontralateral, ya. Kalau ini terus belum sempat mendapat penanganan, akibatnya paru yang sebelahnya juga akan kolaps. Kalau ini terdorong ke tengah, ini terdorongnya ke pinggir dia, ya. Nah, kalau paru-paru itu sudah tertekan, sama dia, ya, nanti akan terjadi gangguan ventilasi perfusi, ya. Pertukaran udara di alveoli itu akan terganggu, ya. Sehingga nanti bisa menimbulkan terjadi hipoksia yang kita takutkan itu, ya. Nah, hipoksia ini apa tanda-tandanya, ya? Nanti bisa kita cek, ya, saturasi oksigennya mungkin di bawah 90, ya. Kemudian tekanan O2-nya juga menurun, dan pasiennya biasanya sesak, ya. Sebagian gelisah, gitu, ya, karena sesaknya.
Nah, gejala-gejala ini semua, ya, kalau kita lambat, itu hitungannya menit memang, ya. Nanti jatuhnya ke shock, ya. Bisa shock. Biasanya shocknya shock hipovolemik, ya, karena adanya perdarahan bisa, ya. Bisa karena berkurangnya gangguan-gangguan karena hipoksianya, ya. Nah, kalau tidak ditangani bagaimana shock itu? Ya. Maka nanti akan menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ, ya. Gangguan fungsi otak, gangguan fungsi ginjal, ya. Termasuk juga jantung dan paru-parunya. Bagaimana kita tahu? Ya, tentu nanti kita lihat gejala-gejalanya. Ya, kalau dari gangguan fungsi otak, ya, karena otak itu energi utamanya itu adalah dari oksigen, nanti mungkin pasiennya ngantuk, ya. Atau kemudian kesadarannya menurun, ya, karena hipoksia. Nah, kira-kira di sini sudah ada hipoksia belum? Ya, kalau ngantuk-ngantuk itu hipoksia, ya. Ya, oksigen ke otaknya berkurang. Nah, jadi kerjanya juga menurun dia, ya. Kemudian ke ginjal. Ya, kalau ke ginjal bagaimana? Ya, maka fungsi ginjal akan terganggu. Urin outputnya akan berkurang, ya. Nanti ada penumpukan urium dan kreatinin di dalam darah. Ya. Pasiennya bisa terjadi gangguan juga, ya. Nah, kalau kemudian tidak ditangani gangguan fungsi organ itu, nanti akan terjadi kegagalan fungsi, ya. Kegagalan fungsi. Nah, kegagalan fungsi inilah yang nanti bisa menyebabkan kematian, ya. Jadi alangkah cepatnya itu proses itu terjadi. Ya, kalau kemudian nanti Anda sekalian menjadi dokter, ya, bayangkan tuh, ya, pasiennya sudah ada tanda-tanda tension pneumotoraks, tapi Anda masih mikirkan nih ronsennya. Sementara petugas ronsen entah di mana. Anda sibuk dengan pasien lain, misalnya kalau banyak pasien. Nah, pasien tambah sesak, Anda cuma kasih oksigen, akhirnya tidak tertolong, ya. Gitu. Ya, jadi penting sekali pemahaman tentang diagnosis atau mengetahui tentang apa itu tension pneumotoraks, ya. Nah, ini, ya, kalau kita lihat gambar ini, ya, ini ada bocor di paru parunya, yang tadi mungkin karena TBC, bisa karena barotrauma, ya. Ada tadi barotrauma namanya, ya, belum sempat saya sebut, ya. Barotrauma misalnya bayi-bayi itu yang dirawat di NICU, ya, dipicu pakai ventilasi tekanan positif, ya. Nah, itu tekanan alat itu pada suatu waktu itu terlalu tinggi, ya, menyebabkan terjadinya kerusakan pada alveoli, ya, pecah alveolinya. Nah, pada posisi yang dekat dengan pleura visceral itu menyebabkan bocornya udara ke kafum pleura. Nah, ini, ya, rusak di sini pleura visceralnya, ya, atau di sini pleura parietalnya, ya. Maka udara akan menumpuk di sini, menyebabkan penekanan ke kontralateral, ya. Sehingga parunya juga bisa tertekan, jantungnya juga terdorong, dan pembuluh-pembuluh darah besar serta trakeanya, ya. Nah, kalau kita paham gambar ini, maka kita bisa kira membayangkan gejalanya, ya. Atau sebaliknya, ketika kita tahu gejalanya, kita sudah terbayang apa yang terjadi di dalam rongga dadanya. Kira-kira paham maksudnya? Ya. Dengan melihat gejalanya, kita tahu tuh apa patologinya yang terjadi di dalam tubuh pasien itu, ya. Ini tata laksananya, ya. Pertama, kalau pasien datang dengan sesak sekali, ya, kelihatan bulging, ya, dinding dada hemitoraksnya, kemudian suara nafasnya menghilang, perkusinya hipersonor, ya, pasien sesak, lakukan ini, ya.
Dekompresi dengan jarum besar, ya. Nah, Anda siapkan jarum itu, jarum 14 atau 16, potong ujung handscoon, ya. Itu akan lebih bagus daripada langsung tusuk. Nanti ini udara bisa masuk juga setelah ininya udara tekanannya itu ukuran. Potong ujung jari handscoon, ikat di ujung jarum itu, di pangkalnya tempat masukin infus itu, ya, pangkal jarum itu. Ikat, kemudian dibuat cross insisi di ujung jarinya, ya, cross insisi. Nah, itulah kemudian ditusuk, ya. Koordinatnya di sela iga 2. Clavicula ini kira-kira kurang lebih setinggi iga 1 lah. Ya. Iga 1, nah di bawahnya ya kira-kira di bawah clavicula itu ada iga 1, di bawah iga itu, ya. Di bawah clavicula itu adalah iga 2, sorry. Nah, di bawahnya itu ada sela iga, di situ ditusuk, ya. Linea mid clavicula di tengah, karena di situ lebih aman, ya. Tidak banyak struktur pembuluh darah yang bisa cedera, ya. Nah, ketika kita tusuk, nggak usah dalam-dalam, kira-kira saja. Nanti akan kedengaran suara berdesis gitu, ya. Balonnya langsung kembang gitu, ya. Tapi udara nggak bisa masuk lagi ke dalam, ya, dia cuma ngeluarin aja, dekompresi. Karena ujung handscoon yang kita potong itu berfungsi sebagai kontraventil, ya. Jadi karena tekanan di dalamnya tinggi mendorong udara keluar, tapi udara nggak bisa masuk ke dalam karena dia kan mengkerut, kan, ya, nggak bisa. Kemudian lakukan nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Kemudian lakukan evaluasi ulang, reassessment, ya. Pada primary survey itu selalu dilakukan reassessment setiap kita selesai melakukan suatu tindakan, ya. Apakah tindakan yang kita lakukan sudah benar, ada perbaikan atau belum, ya. Nah, siapkan segera terapi definitif, ya, untuk pemasangan WSD, Vater Cell Drainase, ya. Terapi definitif dari tension pneumothorax adalah pasang WSD. Jadi kalau Anda nanti misalnya di puskesmas, di klinik, ya, ketemu pasien tension pneumothorax, maka pertolongan pertamanya boleh itu dengan pakai jarum ini, torakosintesis, ya. Nah, itu akan menyelamatkan nyawa pasien itu secara signifikan, ya. Nanti langsung merujuk ke rumah sakit, atau kalau memang punya kompetensi, nanti berani bisa pasang WSD, ya. Yang berikut adalah open pneumothorax, ya. Kalau tadi tension pneumothorax, ya, ini open pneumothorax. Tentunya kalau open tuh ada defek atau luka pada dinding torak maupun parunya, ya. Nah, tandanya apa? Misalnya nanti di lapangan, ya, ketemu pasien dengan luka tusuk, ada luka kelihatan, ya. Maka kalau luka itu berbunyi, ya, menghisap gitu, nah, gitu, maka itu namanya sucking wound. Itu adalah tanda-tanda luka yang tembus ke rongga pleura, ya. Maka kemungkinan terjadinya pneumothorax itu besar sekali, ya. Tapi kalau lukanya nggak sucking wound, ya Anda tutup saja. Nanti periksa klinisnya, apakah ini ada tanda-tanda kelainan atau cedera pada rongga pleura atau parunya atau tidak, ya. Tapi kalau ada sucking wound, maka itu harus ditangani atau diduga sebagai pneumothorax, ya. Sehingga nanti pasiennya biasanya juga datang dengan keluhan sesak, ya. Kemudian ada tanda-tanda hipoksia dan hipoventilasi sebagai akibat dari pneumothoraxnya itu, ya. Penanganan awal ya sama, ya, seperti pada kasus trauma lain. Primary survey, ya. Jadi primary survey itu harus dihafal-hafalkan, ya, harus dimantap-mantapkan bagaimana cara melakukan primary survey, ya. ABC, ya, harus tampil. Kemudian berikan oksigen yang adekuat, ya, bisa 4-6 liter, ya, tergantung kondisi pasien. Kemudian bisa dilakukan pertolongan pertama nih, ya.
Kalau ada luka ya, kalau tadi kan ada luka, tension pneumotorak yang nggak ada lukanya kita tusuk aja pakai jarum. Ya. Kalau ini ada luka, kita bisa pasang adhesive tape yang kedap air, tapi diplester hanya pada 3 sisi saja. Nah ini boleh dilebihkan atau tidak dipasang juga nggak apa-apa. Ya. Ini juga tujuannya adalah sebagai kontraventil, ya. Mencegah udara dari luar masuk karena akan ketutup oleh penutup luka ini, ya. Tapi udara dari dalam ketika inspirasi, ya, inspirasi itu udaranya kan terdorong tuh, yang di kafum plora keluar. Bisa ngalir dia keluar sini. Ketika kita ekspirasi, ya, kan paru-paru mengecil, maka udara dari luar tuh tertarik tuh ke kafum plora. Nah dia tertahan dia, nggak bisa masuk, gitu, ya. Ini bisa dilakukan pertolongan pertamanya. Terapinya nanti ya sama seperti tension pneumotorak adalah pemasangan WSD, ya. Nah luka yang terbuka itu nggak usah dieksplorasi, nggak boleh. Beda dengan kalau luka tusuk di abdomen, ya. Kalau ada luka tusuk di rongga dada, Anda jahit saja, ya. Cukup bersihkan, jahit rapat, ya. Karena nanti kalau Anda eksplor, robekan di dalam bisa jadi tambah lebih besar, ya. Gitu. Terapinya adalah pasang WSD. Tapi kalau luka di abdomen, Anda harus eksplor, ya, dengan lokal anestesi untuk melihat apakah peritoneumnya tembus atau tidak. Kalau nggak tembus, udah yakin, jahit saja, nggak perlu laparotomi, ya. Paham ya? Ya, jadi kalau ada luka tusuk, nggak usah buka-buka eksplorasi, enggak, jahit rapat saja. Nah ini ya, mana nih gambarnya muncul? Ya, ini boleh begini plastik itu, kalau bisa tentu yang steril ya. Pertolongan pertama, plester 3 sisi, ini ya sebagai kontraventil, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ya kita lanjutkan dengan hematotorak, ya. Jadi ini juga adalah kondisi yang bisa menyebabkan terjadi kematian segera, ya. Itu diklasifikasikan berdasarkan jumlah darah yang keluar atau yang ada yang timbul karena traumanya. Kalau ringan itu bila darah, ya, setelah kita pasang WSD itu kurang dari 350 cc, ya. Kalau sedang apabila darah yang keluar itu sekitar 350 sampai 1,5 liter, ya. Nah, dikatakan hematotorak masif atau hemotorak masif apabila pendarahannya lebih dari 1.500 cc atau ketika kita pasang trokat atau pasang WSD yang pertama itu keluar cairan atau darah inisial lebih dari 200 cc per jam, ya, dalam 2-4 jam pertama itu setelah kita pasang darah inisial, ya. Nah kalau kita temukan ini tindakannya beda, ya, kalau hematotorak masif. Ya ini gambaran begini, ya, bisa kalau pada kondisi normal bisa karena efusi plora, ya. Tapi kalau pada trauma, curigalah itu adalah hematotoraknya karena terselubungan, ya, di rongga torak. Ya. Ini lihat trakeanya sudah terdorong, ya, posisi kontralateral. Ya biasanya pada luka tusuk. Jadi kalau di sini sering kita temukan itu orang berkelahi atau ditikam, ya. Biasanya pendarahan dari arteri interkostal, ya. Jadi kalau tusuk itu kan masuknya di sela iga tuh, ya. Secara anatomi kita tahu bahwa arteri itu berjalan di sebelah atas atau sebelah bawah iga. Di sebelah bawah iga, ya. Di pembuluh darah vena, arteri dan nervus itu interkostalis lewat di bawah iga itu, ya, bawahnya. Nah, biasanya kalau kita mau pasang WSD itu di atasnya nanti, ya. Dan kemudian arteria memagia interna, ya.
Hemitorak itu bisa maksimal ya, kurang lebih sekitar 3 liter darah itu masih tertampung di dalam rongga torak. Ya, tanda-tandanya nanti ya terjadi beda dengan tension pneumotorak ya, yang terjadi kinking itu ya. Ini karena perdarahan yang banyak ya, terjadi hipovolemia ya, jadi nanti pembuluh darah di sini kelihatan lebih kempes gitu ya. Kalau kita nonjol nggak? Kalau bekerja keras nonjol. Kalau yang halus-halus tuh enggak ya nggak kelihatan pembuluh darahnya. Yang perawatan ya temannya ya. Venanya pun sampai dirawat biar nggak menonjol. Ya, kemudian dapat terjadi shock ya. Biasanya shocknya ya itu adalah shock hemoragik ya. Shock hemoragik itu adalah shock hipovolemik. Jadi tanda-tanda shock hipovolemik ya, tentunya adalah hipotensi ya, tekanan nadi yang menurun ya, jadi halus. Kemudian nanti akalnya dingin, ya. Urin yang berkurang atau sedikit, ya. Atau pasiennya kesadarannya menurun, ya. Kemudian suara paru di sisi yang segera berkurang atau menghilang. Dan pada perkusinya kita temukan adanya suara yang bukan hipersonor lagi, tapi kalau perkusi apa? Redup ya, atau peka ya pada sisi yang terkena. Kalau pada pneumotorak itu hipertimpani, kalau pada darah hematotorak itu jadi lebih peka ya. Kemudian pada fototorak bisa menunjukkan gambaran adanya gambaran radiopak yang tadi itu yang putih itu dan unilateral ya. Tata laksananya sesuai dengan gejala klinisnya ya. Pertama tentu primary survey ya. Kemudian intubasi kalau pasiennya ada kesulitan bernafas ya. Kemudian lakukan resusitasi cairan ya. Dan persiapkan darah untuk transfusi ya. Nah ini yang perlu ya, pasang USD ya untuk menilai sekalian untuk terapi ya, apakah ini hematotorak ringan, sedang atau masif ya. Nah pada beberapa kasus itu ya, hematotorak masif, maka pemasangan WC itu nggak bisa memperbaiki kondisinya ya, karena pembuluh darah yang robek itu bisa jadi ada pembuluh darah yang besar ya, cabang yang besar yang nggak berhenti sendiri dengan mekanisme vasokonstriksi spontan ya. Indikasinya adalah nanti dilakukan torakotomi. Indikasinya adalah ya pertama tentunya adalah hemodinamik yang tidak stabil ya, sudah dikasih cairan, dikasih koloid, dikasih plasma, malah sudah ditransfusi, hemodinamiknya tensinya nggak naik-naik ya, kemungkinan itu tadi ya, perdarahannya masih aktif ya. Yang kedua, perdarahan inisialnya itu lebih dari 1.500 cc, itu yang tadi kita masukkan ke kategori hematotorak masif ya. Nah itu kalau hematotorak masif tindakannya torakotomi ya. Kemudian nanti dipertimbangkan untuk torakoskopi ya. Mungkin kita belum ada lah ya. Tapi di center-center pelayanan kesehatan yang lebih besar, mereka bisa lakukan torakoskopi untuk menilai dulu ya. Adanya kelainan-kelainan pada rongga torak ya. Torakotomi ini membuka dinding nada ya. Cari itu di mana sumber perdarahannya ya, kemudian dihentikan, lakukan tindakan operasi.
ya. Dan tentunya itu perlu ya fasilitas yang lebih lengkap, ya. Yang berikut adalah file chest, ya, file chest, ya, dimana kalau file chest ini adalah faktor IGA multiple, ya. Multiple itu maksudnya lebih dari satu, ya. Bisa 2, bisa 3, bisa juga 6, ya. Bisa fakturnya di satu IGA itu satu saja, bisa juga segmental, ya. Garis fakturnya banyak, ya. Nah, pada file chest ini akan terjadi gangguan ekspansi dinding dada, ya. Jadi dadanya nggak bisa naik turun dengan sempurna di samping karena nyerinya, ya. Sering disertai kontusio paru. Nah, ini nanti kontusio paru ini masuk ke dalam kategori dia potensial mengancam nyawa nanti, ya, kontusio paru, ya. Tapi file chestnya bisa mengancam nyawa dengan segera, ya. Ini nanti bisa terjadi hipoksia, ya, karena nyeri, ya. Di pasiennya nggak mau tarik nafas, ya. Akibatnya nanti akan terjadi juga hipoksia, ya. Hipoksia itu bisa karena nyerinya itu, ya, gerakan dinding dadanya yang nggak maksimal, atau bisa juga karena kontusionya nanti muncul, ya, cedera pada parenkim parunya karena benturan itu, ya. Energinya nggak cuma merusak tulang, tapi kemudian diteruskan ke parenkim parunya, jadi kayak ditonjok gitu, ya, memar dia. Nah, ini ya penyebabnya trauma tumpul, ya, hebat. Kalau ditonjok mungkin nggak sampai lah fraktur IGA. Kecuali yang nonjok siapa? Ya, biasanya dipukul, ya, dihantam pakai benda yang keras gitu, ya, atau kecelakaan lalu lintas, ya. Ini kan sering kita dapatkan kalau nanti di dinas IGD, ya. Nah, gejala klinisnya adanya deformitas disertai gerakan paradoksal. Paradoksal itu tidak sama gerakan dinding dada itu pada waktu fase inspirasi dan ekspirasi, ya. Kemudian mungkin ditemukan nanti tanda-tanda krepitasi sebagai tanda adanya fraktur pada tulang iga. Nah, pada foto polos dadanya nanti kita temukan adanya tanda-tanda fraktur yang multiple maupun yang segmental, ya. Nah, ini kita lihat fraktur tulang iganya, ya. Iga ini kan diikat tadi oleh musculus intercostalis. Jadi dia sebenarnya tidak terlalu bergeser kalau ada patah itu. Makanya jarang itu kalau fraktur iga itu kita reposisi dan difiksasi, ya. Biasanya nanti dia union sendiri, dia menyatu aja, ya. Nah, tetapi karena dia mungkin energinya begitu kuatnya, ya, sehingga ini bisa sampai menusuk ke dalam, atau kemudian energinya itu mencederai jaringan di bawahnya, ya, termasuk parenkim paru, ya. Nih, pada fase inspirasi mestinya dia kan naik tuh dinding dada, ya. Setelah iga melebar, diafragma mendatar, ya, dinding dada elevasi. Nah, pada file chest itu dia berbeda kiri dengan kanan. Pada bagian yang cedera nanti dia akan turun ketika fase inspirasi, ya. Sedangkan pada fase ekspirasi ketika yang sebelahnya itu turun, dia malah naik, gitu, ya. Ini pernafasan paradoksal, ya. Paradoks perlawanan, ya. Ya, diagnosis ditegakkan dengan adanya tanda-tanda hipoksia, ya, adanya hipoventilasi, kemudian adanya pekak torak di bilateral, suara nafas yang hilang atau menurun, adanya tanda-tanda hipotensi, kemudian dari foto ronsen torak, ya. Tata laksananya, kalau pasiennya ada tanda-tanda shock atau penurunan kesadaran, ya bisa langsung diintubasi, ya. Atau ada tanda-tanda depresi pernafasan, ya. Karena kan otot-otot bantu pernafasannya itu kan terganggu, ya,
maka kita perlu bantu dengan intubasi. Ya, indikasinya nanti apabila penggunaan ada tanda-tanda penggunaan otot nafas tambahan, ya. Kemudian frekuensi nafas lebih dari 35 kali per menit atau di bawah 8 kali per menit. Saturasi oksigennya di bawah 90% dengan PO2-nya di bawah 60 ml relaksan, dan PaCO2-nya lebih dari 55 ml relaksan. Kemudian juga pertimbangkan intubasi ini pada pasien-pasien yang hemodinamiknya tidak stabil, ya. Kemudian untuk memperbaiki hal-hal lain seperti misalnya ada trauma di organ lain, ya, mungkin trauma tubuh abdomen juga, atau mungkin ada fraktur, ya, jadi mungkin nanti perlu tindakan, ya sudah sekalian boleh diintubasi. Ya. Kemudian pada COPD, ya, COPD ini ada yang tahu? Ya, ini kalau bahasa kitanya tuh PPOK, ya, penyakit paru obstruktif menahun. Ya. Jadi kalau dia ada flail chest, tentu nanti ventilasinya akan lebih susah dia. Sudah ada obstruksi, tambah lagi gerakan dinding dadanya juga. Kemudian kalau ada penyakit jantung dan pada usia-usia lanjut, ya. Kemudian pindahkan ke ruang ICU, ya, untuk monitor, ya. Monitor intensif. Bisa kita berikan analgetik, ya, dengan anestesi blok, ya. Kalau enggak bisa dengan blok nervus intercossalis, ya. Jadi kalau anatominya kita ingat itu di bawah iga, susuri saja bawah iga itu, nanti blok di tempat frakturnya, ya. Nah, itu bisa membantu. Jadi pakai lidocain saja, suntik di situ, ya. Tapi sebelum nyuntik diaspirasi dulu, ya. Takutnya nanti kena pembuluh darah kan. Nah, deponir di situ, ya. Itu akan membantu pasien karena nyerinya berkurang sehingga dia bernapas bisa lebih nyaman, ya. Kemudian pasang pengukur saturasi, ya, dan latih ininya pernapasannya, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, udah, ya. Berikut adalah kardiak tamponade. Nah, ini kardiak tamponade ini susah-susah gampang nih mendiagnosanya, ya. Ini sering disebabkan oleh karena luka tembus, ya. Jadi ada luka tusuk, kemudian melukai apa pembungkus jantung. Masih ada yang ingat di anatomi? Lapisan apa yang membungkus jantung? Perikardium, ya, perikardium. Jadi melukai perikardium. Perikardium itu nempelnya dekat sekali tuh dengan otot jantung, ya. Nah, dia lebih kaku dia, ya. Sehingga nanti rongga antara jantung dan perikardium itu tadi permukaan terisi oleh darah, ya. Nah, biasanya cairan yang segini saja pada 15-20 ml, ya, yang bisa kita keluarkan pada perikardium itu sudah cukup, ya, untuk memperbaiki kondisi pasien. Ya, jadi 20 cc itu, ya, darah yang terkumpul di dalam rongga perikard itu sudah cukup mengganggu, ya. Jadi ketika kita lakukan perikardiosintesis itu sangat menolong, ya. Diagnosanya kita tegakkan dari ini, ya, gejala klinisnya. Biasanya pasiennya sangat gelisah, ya, dan tidak mau berbaring. Bisa juga ditemukan adanya hipotensi yang menetap, ada asidosis dan gangguan asam basah, ya. Kemudian tanda-tanda klasiknya adanya tekanan vena, penurunan tekanan arteri, dan suara jantung yang menjauh. Jadi kalau kita auskultasi kan ada tuh, ya, bunyi jantung. Normalnya itu kan di iktusnya itu kita bisa palpasi, bisa juga dengar. Nah, pada efusi perikard atau kardiak tamponade itu, ya, itu bunyi jantung akan menghilang karena denyut jantungnya itu dihalangi oleh cairan yang ada di dalam rongga perikardium, ya.
Jadi bunyinya itu seakan-akan jauh gitu atau lemah, ya. Kemudian ditemukan adanya pulsus paradoksus ini, ada yang tahu? Jadi pada waktu fase inspirasi, ya, tensinya tuh bisa hilang, ya, turun. Nanti setelah pada fase ekspirasi, normal lagi, ya, gitu. Jadi dia diraba nadinya gitu ya. Pada inspirasi hilang dia, turun, malam-malam hilang, nanti inspirasi ada lagi. Ya. Nah ini diagnosisnya bisa juga kita lakukan fast, yaitu ya dulu belum ada USG. Sekarang rata-rata di IGD itu sudah ada USG, ya. Jadi fast ini adalah fokus asesmen sonografi on trauma. Ya, jadi kita bisa melakukan diagnosis itu dengan menggunakan USG untuk melihat ada nggak penumpukan cairan, ya, baik di abdomen maupun di rongga torak, ya, di tempat-tempat yang mestinya nggak ada cairan. Ya. Biasanya pada trauma digunakan. Ya. Kemudian pemeriksaan penunjang, ya, pemeriksaan rototorak, ya, karena ada cairan di rongga perikat, maka itu akan mendorong sedikit rongga mediastinumnya sehingga kelihatan lebih melebar, ya, rongga mediastinumnya. Pada ekokardiogram terlihat bekuan darah dan cairan di sekeliling jantung, ya. Nah, kemudian dilakukan fungsi perikat atau perikardiosintesis, ditemukan atau dikeluar darah, ya, itu diagnosisnya. Nih ya, pakai jarum besar, arahkan 45 derajat ke arah kraniolateral, ya, persis di bawah ujung processus hypoideus, ya, raba di sini, nah, arahkan begini, ya, 45 derajat, sambil dimonitor dengan EKG, ya. Kalau nanti ujung jarum kita itu mengenai otot jantung, ya, miokard. Nanti kalau kena itu biasanya gelombangnya berubah dia, ya. Nah, nanti diaspirasi dulu, ya, untuk memastikan keluar darah. Nih, ya. Ini posisi telentang, ya, tuh, ya. Jadi bukan di sini nusuknya, ngambil di bawah processus hypoideus, ya. Nanti kalau jadi dokter berani nggak melakukan? Ya, kalau left shaping paham, boleh, ya. Ya, dapat dilakukan di IGD maupun di kamar operasi tergantung kondisi, ya. Nanti dinilai kebutuhannya apakah nanti perlu diintubasi, ya, oksigenasi, atau perlu resusitasi cairan, nanti tergantung kondisi tanda vital yang kita temukan. Dan dilakukan perikardiosintesis. Nah, kalau pada kondisi-kondisi tertentu mungkin perlu dilakukan torakotomi, ya, buka. Torakotomi anterolateral saya buka di sini, ya. Kalau pasiennya tidak stabil, nah, dilakukan sternotomi. Ini sternumnya dibelah, buka kayak operasi jantung terbuka itu, ya. Nah, jika pasien stabil, lakukan saja pericardial window yang, ya, dibuka dikit, ya, perikardiumnya itu, ya, itu di kamar operasi, ya, buka, dibikin window gitu, ya. Nah, berikutnya adalah traumatoraks yang mengancam jiwa. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Wah, ini mahasiswa pada ngantuk nih kayaknya. Apa perlu dipanggil satu-satu nih biar bertanya? Ya, kita lanjutkan, ya. Ada beberapa kasus yang pada traumatoraks yang potensial mengancam nyawa. Yang pertama tentu ini adalah kontusio paru, ya. Bisa dengan flare chest, ya, fracture ika multiple, bisa juga tanpa flare chest, ya. Gejala klinisnya bisa timbul atau memburuk setelah 24 sampai 72 jam. Jadi bayangkan kalau nanti pasiennya kita terima di IGD, ya, pasien yang nggak ada fracture ika, ada pemeriksaan tapi habis kecelakaan, ya,
pasiennya ngobrol biasa, nggak ada keluhan pemeriksaan fisik bagus, nafas sama kiri kanan, nggak ada luka, kemudian dipulangkan, ya. Padahal mungkin pasiennya ngomong, wah ini terbentur tadi, nggak sakit, gitu, ya. Tapi nggak ada fraktur. Ya kalau ada fraktur mungkin agak lebih curiga kan, franchise gitu. Yang nggak tanpa fraktur. Makanya hati-hati, ya. 24 sampai 72 jam setelah trauma bisa timbul tuh gejala kontusio parunya. Ya. Akan lebih baik kita kemudian over, ya, dirawat pasiennya, diobservasi daripada kita pulangkan kemudian dia datang lagi dengan kondisi yang lebih buruk. Ya. Jadi nanti kalau jadi dokter jaga IGD, udah rawat aja Bu ya, kita observasi gitu. Ya. Selalu ada indikasinya, ya kita takutkan nanti kalau di rumah nggak ada yang kontrol. Ya, apalagi kalau ngekos misalnya kan. Gejala-gejala susah bernafas atau sesak ya, penurunan tekanan O2 arteri, dari gambar ronsen torak ada gambaran infiltrat ya, yang terlokalisir di paru-parunya ya. Ya. Total laksananya ya berikan analgetik ya, dan dirawat di ICU ya kalau perlu ya. 24 sampai 48 jam ya. Nah, kalau kondisinya memburuk itu harus dilakukan intubasi ya. Dan ventilasi. Jadi di ICU itu gunanya untuk memonitor saturasinya ya. Pada kontusio paru ini kan nanti terjadi cedera pada parenkim parunya ya. Jadi sel-sel parunya itu mengalami inflamasi atau udem, sehingga transport oksigen antara alveolus dengan arteriol itu terganggu ya. Dia nggak langsung, makanya setelah berapa jam itu baru timbul gejalanya, sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau di ruangan kadang-kadang takut juga nggak terpantau ya. Sebaiknya di ICU atau di ruangan yang high care unit boleh juga ya, di ICU ya. Ya ini indikasi-indikasi kalau nanti kita lakukan intubasi ya. Jadi jangan buru-buru ya memulangkan pasien. Nanti kalau udah dinas ya, udah praktek ya, harus dipastikan bahwa pasien itu sudah dalam keadaan aman ya. Yang berikut adalah ruptur aorta thoracalis ya. Jadi tadi sudah dilihat anatomi dinding dada itu ada aorta thoracalis ya di rongga mediastinum. Nah ini biasanya tuh pasiennya udah mati aja sudah datang ya. Bisa jadi pasien yang datang ke IGD dalam keadaan meninggal karena trauma. Bisa jadi ini adalah robekan dari aortanya karena ligamentum arteriosum yang menarik itu tadi ya, yang mengikat arteri aorta ini ya, sehingga merobek. Tuh. Ya. Ini kalau robekan aorta, Anda bisa bayangkan tuh darahnya seperti apa ya. Jadi pasiennya cepat meninggal tuh karena kehabisan darah ya. Tuh, sebagian karena tidak terdiagnosa ya. Pasiennya datang mungkin cepat 15 menit habis kejadian datang dia. Sesak, cari nggak ketemu, paru-parunya bagus, nafasnya sama kiri kanan. Ya, pasiennya tambah lama kok tambah jelek, abdomen nggak apa-apa, tahu-tahu mati mendadak di depan dokternya. Ada nggak begitu kamu dengar? Ada. Nanti kalau kamu dinas, saya jadi itu ketemu, ya. Bingung dokternya nanti. Aduh, kenapa nih? Nah, jangan-jangan ini, ya. Robekan dari aorta, ya. Jadi yang tadi tuh naik motor, bentur sesuatu, proses deselerasi, ya. Atau trauma yang lain, mungkin dipukul, bisa juga, ya. Dibenturkan, ya, karena saking kuatnya. Ya ini diagnosisnya, ya. Tekanan darah ekstremitas atas yang asimetris, ya, ada tekanan nadi yang meningkat, ya, dan nyeri daerah skapula. Nah, sebagian besar katanya tanpa gejala. Nah, ini yang perlu juga kita pahami. Ya. Sebagian besar datang tuh tanpa gejala dia.
nggak ada nyeri dada, nggak ada sesak. Dalam hitungan mungkin nggak sampai menit gitu, toto, blek, hilang dia. Ya. Jadi mekanisme trauma itu perlu juga, ya, ketika kita anamnesa, perlu juga didalami. Ya. Jangan terlalu cepat percaya dengan informasi yang disampaikan baik oleh yang ngantar maupun oleh pasien gitu, ya, digali ya, supaya kita bisa menyingkirkan kemungkinan lain yang terjadi pada pasien itu, ya. Nah, ini pada konsen torak ya, bisa kita lihat adanya media siluman lebar, ya, bisa juga ada fraktur, ya, karena posisi aorta thoracalis itu kan di atas, ya, arcus aorta, ya, keluar dari atrium. Mana dia? Dari atrium apa ventrikel keluarnya aorta? Ya, hah? Dari ventrikel, ya. Ya, nah, posisinya di atas, jadi fraktur pada 3 kosta pertama itu, ya, atau fraktur pada scapula, ya, dan sternum bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada aorta, ya. Kemudian ditemukan adanya obliterasi dari aorta knob, ya, jadi aorta itu ada lengkungannya, ya. Nah, itu menghilang, ya. Kemudian ada deviasi trakea, pendorongan trakea ke kanan, ya, tampak pleural cup, ya, tekungan itu, ya. Kemudian adanya peninggian atau pergeseran ke kanan dari bronkus utama kanan, ya, terdorong, ya. Atau depresi dari bronkus utama kiri lebih dari 40% dari area horizontal, ya. Bisa juga ditemukan adanya obliterasi dari aorta pulmonal, ya. Atau kalau pasiennya dipasang NGT, ya, lihat nanti, ya, pada ronsen foto itu ada deviasi dia, terdorong ke kontralateral, ya. Kemudian bisa juga adanya efusi pleura kiri. Nah, 15 pasien katanya itu ditemukan ronsen toraknya itu normal-normal saja, ya. Jadi ada yang tanpa gejala, kemudian dari pemeriksaan radiologi normal-normal saja katanya, ya. Tapi ada sesuatu di situ. Nah, pemeriksaannya adalah nanti autografi, ya. Nah, kita di sini belum ada lah. Kemudian chest computed tomography, ya, dan transesofageal ekokardiogram. Ini kalau masih sempat dilakukan, ya, kadang nggak keburu, ya. Tata laksananya berbagai survei, ya. Nih, kalau ada hematomediasinum bisa saja itu juga disertai oleh adanya cedera abdomen, ya. Maka pertama perlu dilakukan tuh laparotomi, ya. Ya. Bisa nanti dilakukan bypass, ya, karena robekan di aortanya itu di bypass saja dia, ya, dialihkan seperti pada kelainan-kelainan jantung bawaan untuk PDA itu, ya. Jadi bypass atau dilakukan pasang stent, ya. Ada alatnya tuh, ditambal dia, ya, bagian yang robek itu, ya, dengan operasi endoskopik, ya, endovaskular aorta stent, ya. Atau nih di Bengkulu mudah-mudahan bisa, ya. Nah, ini cedera trakea dan bungkus ini jarang, ya. Jarang, ya. Gejalanya itu, ya, suara serak, ada emfisem, ya, suputan, ya. Jadi kalau emfisem suputan itu nanti teraba seperti kita kayak meraba kerupuk gitu, ya, bunyi-bunyi dia di bawah kulit ini, ya, krepitasi, ya. Itu tanda-tanda dari emfisem subcutis. Itu berarti ada udara yang bocor di daerah bawah kulit, ya. Kemudian ada fraktur dan krepitasi laring, ya. Nah, di sini, ya. Kalau teraba gitu curiga mungkin ada cedera trakea dan bungkus, misalnya dipukul gitu, ya, atau kebentur, ya, bisa juga, ya, cedera trakea dan bungkus.
Nah ini dengan laryngoscopy ya, untuk melihat terapinya dengan operasi. Kemudian trauma bronkus ya. Karina, tahu Karina? Siapa itu Karina? Karina itu percabangan ya dari trachea itu ya. Belum bercabang dua itu namanya Karina. Ya biasanya lebih kurang 1 inci dari Karina. Ya. Gejala klinisnya ada batu darah, ada edema subkutis, atau tension pneumotoraks. Ya. Diagnosisnya bisa dilakukan dengan bronkoskopi, ya, dimasukin alat tuh ke bronkus, dilihat di mana tuh yang robekannya. Ya. Tata laksananya dengan torkotomi, ya, dibuka, kemudian di repair atau dijahit. Ya. Berikut adalah perforasi esofagus. Nah, esofagus itu jalannya kan di mana? Di depan atau di belakang? Trachea dan esofagus. Ya. Trachea di depan atau esofagus di depan? Siapa tahu? Ya, esofagus di belakang. Ya, trachea di depan. Biasanya pada trauma tumpul ya. Pada trauma tebus ya. Pada trauma tumpul esofagus biasanya insidennya jarang ya. Tergantung lokasi ya. Esofagus itu kan panjang ya, sampai ke gaster kan. Ya dari leher ya, bisa nanti gambar klinisnya ada bisa seputan, ada muntah darah ya. Kalau dia di daerah torakal nanti bisa ditemukan emfisem mediastinum, emfisem skeleton maupun udara di retroesofagus ya. Pada foto ronsen nanti bisa kelihatan. Kalau intraabdominal ya mungkin nanti ditemukan adanya pneumoperitoneum ya, udara di dalam peritoneum. Yaitu kita bisa diagnosa nanti dengan foto polos abdomen ya, untuk melihat adanya udara bebas di dalam rongga peritoneum ya. Ataupun mungkin nanti ditemukan tanda-tanda adanya hemoperitoneum ya, darah di dalam rongga peritoneum. Diagnosa dengan esofagoskopi atau esofagogram ya, untuk melihat cederanya. Nah, pada pasien-pasien yang stabil bisa dilakukan CT scan ya, lihat. Terapinya adalah operasi ya, dibuka dan di jahit atau di repair ya. Kemudian yang berikut adalah robekan diafragma. Diafragma tadi kan posisinya di bawah ya, batas antara dinding torak dan rongga torak dan rongga abdomen ya. Paling sering itu adalah pada diafragma kiri ya. Biasanya ini terjadi pada trauma abdomen atau bersamaan dengan trauma abdomen ya. Kemudian kalau pada trauma tebus bisa juga tuh luka tusuk, ada tuh ya, jadi luka tusuk dari belakang ya, arah ke bawah. Ketika dia fase ekspirasi kan, cedera dia ininya, melukai diafragmanya ya, diafragmanya kan naik ke atas. Nah, kalau luka tusuk begitu kadang disertai dengan hemotorak atau pneumotorak ya. Tapi kalau trauma tumpul abdomen itu biasanya cedera abdomennya yang lebih menonjol ya. Ya, diagnosanya karena posisinya itu memang agak sulit didiagnosa. Biasanya penyakit lainnya itu, gejala lainnya itu yang lebih menonjol yang kita temukan ya. Hanya kita nanti perlu menanyakan ya, kalau luka tusuk kira-kira arahnya dari mana ke mana ya. Nah, itu perlu juga ditanya mekanismenya ya. Tusuknya begini kah megangnya atau begini ya. Itu perlu untuk nanti kita memikirkan arah atau ujung dari alat itu kemana perginya ya kalau luka tembus. Foto torak diagnosa kira-kira 25-50% ya pada kasus trauma tumpul. Bisa juga dilakukan CT scan, kemudian DPL ya, ini pada trauma abdomen biasanya kita lakukan ya DPL. DPL itu untuk diagnostik ya. Dibuka dulu ya, di bawah umbilikalnya ini sekitar 5 cm sampai 10 cm. Nanti dimasukkan cairan NaCl 1 liter. Kemudian dialirkan lagi, dilihat yang keluar apakah masih bening ya, atau ada konten lain ya.
apakah darah, apakah isi abdomen, isi usus, dan lain-lain ya, itu DPL. Nah ini kadang-kadang menghasilkan negatif palsu, ya. Keluarnya bersih gitu, dikira nggak apa-apa. Ya. Terus sekitar 25-50% itu negatif palsu. Ya. Negatif palsu itu maksudnya negatif hasilnya, tapi sebenarnya dia ada gitu, ya. Ya. Kemudian tindakannya bisa lakukan laparotomi, laparoskopik atau colposcopy untuk definitif, ya. Nih ya, tindakannya. Nanti kalau robekan diafragma itu bisa dijahit atau di flap saja, atau pasang protesi bisa juga, ya. Tingkat kematiannya sekitar 25-40% ya, kalau tidak terdiagnosa. Ya. Yang berikut adalah kontusio miokard. Ini memar pada otot jantung. Ya. Ini jarang kejadiannya. Ya. Biasanya menyebabkan hemodinamik yang tidak stabil, ya, disritmia. Ya. Pada EKG kita bisa temukan adanya RBBB, ya, dengan diselipasi atau gelombang T yang mendatar. Ya. Jadi nanti belajar juga tentang membaca EKG, ya, supaya lebih menambah wawasan, ya, untuk melihat kelainan-kelainan yang ada pada cedera jantung. Ya. Diagnosanya dengan EKG, bisa juga dengan echo, ya, atau pemeriksaan kadar kardiotroponin 1 ini, CTN1 ini, ya. Ini biasanya kardiotroponin ini untuk mendeteksi itu kalau ada nekrosis pada otot jantung, ya. Jadi nanti pada infark miokard akut, infark miokard itu biasanya levelnya naik, ya. Ada satu lagi tuh yang juga diperiksa apa? CKMB, ya. CKMB, ya. Nah ini bisa kalau memungkinkan diperiksa, ya diperiksa untuk menggambarkan kira-kira ada kerusakan pada otot jantungnya itu, ya, nekrosis, ya, kardiotroponin 1. Tata laksananya, ya, rawat ICU untuk observasi intensif, ya. Kemudian karena ini adalah cedera pada otot miokard, ya, di terapi layaknya infark miokard, ya. Kalau perlu dipasang kateter arteri, ya. Nah ini ada tips, ya, kalau nanti di lapangan, ya, ada dinas, bagaimana melakukan dekompresi tadi, ya, dengan jarum besar itu pada kasus tension pneumotor, karena itu yang kadang-kadang terlambat kita mendiagnosa, terlambat melakukan tindakan, atau karena ragu-ragu, kemudian pasien meninggal di depan kita, ya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, ada pertanyaan nggak? Kayaknya pendiam semua, ya, pagi ini. Biasanya Dr. Vita nih, Dr. Vita. Biasanya Vita nih yang suka nanya-nanya kalau kuliah. Ada pertanyaan nggak? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan, ya. Nah ini tips dan triknya. Terakhir ini, ya. Jadi indikasinya adalah pada tension pneumotorax, ya, siapkan bahan-bahannya, ya, jarum, ya, 12 atau 14, tapi bagusnya 14 atau 16 gitu, ya, kalau ada yang besar. Kadang-kadang yang 16, kadang-kadang yang 12 ini jarang ketemu, ya, paling 14, ya. Makin kecil nomornya kan makin besar, ya. Kemudian siapkan desinfektan, ya, sarung tangan steril, ya, laser, dan ya bisa juga di sini kondom, ya, atau yang tadi saya bilang, ya, handscoon, ujung jarinya dipotong, ya. Nah ini, ya, pastikan dulu anatominya, ya. Ini di ruang interkostal 2, ini clavicular, ya, interkostal 1, ruang interkostal 1, ruang interkostal 2, linea mid clavicular, ya, sini. Ya, nanti insersinya mepet ke bagian atas dari iga ini, ya.
Jadi di iga 3 mepet dia di atasnya ya untuk mencegah jangan sampai cedera ini arteri vena dan nervus intercostalisnya. Pada sisi yang kita duga terjadi tension pneumotorak ya. Ya, lakukan desinfeksi lokasi yang akan ditusuk, bisa dengan alkohol, bisa dengan betadine ya. Nah, gunakan jari telunjuk untuk menghitungnya ya, menentukan koordinatnya ya. Menentukan ruang interkostal 2 itu dan titik yang akan ditusuk ya. Nah, ini ya. Tegak lurus ya. Jadi posisinya tegak lurus ke dinding dada, ya jarumnya. Sampai terasa adanya udara keluar seperti mendesis. Nah, mendesis itu kalimatnya itu tadi sebenarnya ya, mendesis. Itu tusuk. Nah, itu ya. Nah, itu berarti udah masuk tuh ke kafum ploranya, ujung jarumnya ya. Nah, kemudian kita bisa lihat tuh kondisi pasien cepat membaik. Ya, ketika bunyi mendesis, pasiennya mulai enakan dia ya. Itu tandanya. Ya, ini lihat gambarnya. Ini adalah iga ketiga, ya. Ini iga kedua. Nah, lihat nih arteri nervus vena kan lewat di bawah tuh. Ya, maka kita ambil sisi atas. Ya, tegak lurus ya. Nih, ya di sini, ya. Ya. Kira paham gambarnya? Ya. Melakukannya gampang sebenarnya. Mendiagnosisnya yang kadang-kadang kita agak susah, ya. Nah, ini ya gambarnya. Ini adalah ujung dari handscoon itu, jarinya ya. Boleh cross, boleh sisi saja, ya. Diikat di ujung jarum, ya, tusuk. Nah, nanti udara bisa keluar, ya, tapi nggak bisa masuk. Ketika kempes, udaranya terblok, ya. Nah, gitu. Pada fase inspirasi kan, kempes dia. Nah, pada fase ini keluar nih, ya. Jadi kontraventil, ya ini namanya kontraventil, ya. Nah, tapi ada komplikasinya nih, ya. Bisa nanti tadi kalau posisinya nggak pas, mencederai pembuluh darah dan saraf interkostalis, ya. Kemudian kalau kita tidak desinfeksi dengan baik, mungkin bisa terjadi infeksi ya pada lokasi pelukaan, ya. Saya rasa itu saudara sekalian kuliah kita pada hari ini. Sekali lagi mungkin saya kasih kesempatan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Kalau enggak, ya nanti dibaca lagi ya di rumah bahan kuliah hari ini, nanti saya bagikan. Mungkin persiapan nanti ujian ya. Mungkin nanti bahan-bahan ini akan menjadi bahan untuk ujian ya. Nanti saya masukkan ke dalam ujian ya. Kalau tidak ada ya saya akhiri pertemuan kita pagi ini. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan bisa diaplikasikan dalam praktek kedokteran sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.